Mari kita sambut mempelai pria dan wanita yang akan tampil gemilang. Kamu si imut ini, inikah hadiah pernikahanmu untukku? Berhubungan dengan begitu banyak pria, kenapa kamu tidak pergi saja? Aku tidak melakukannya. Kakak Lue, aku benar-benar tidak melakukannya. Li Mengqi, jangan membuat kejejek. Kakak Lue, maafkan adikmu ini. Maafkan dia atas foto-foto yang dia ambil. Foto-foto itu, aduh Mengqi, mengakulah saja. Minta maaflah pada kakak Lue. Hari ini adalah hari bahagia kalian. Dengarkan kakak, jangan ribut lagi. Qian. Li Mengqi, kamu masih ingin menyakiti kakakmu ya? Apa kamu ingin jadi imut? Aku tidak. Itu dia. Aku beritahu kamu, Li Mengqi, aku tidak akan pernah menikahimu, wanita yang begitu imut. Kakak Lue, dengarkan penjelasanku. Sama sekali bukan seperti yang kamu pikirkan. Pergi. Bos, tolong aku. Lepaskan dia. Li Mengqi, kamu berani datang sendiri untuk menyelamatkannya, pantas disebut kakak ipar yang hebat. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginan kalian. Hanya dengan kalian? Sekelompok sampah. Kita pergi. Kakak Qiang tidak akan datang menyelamatkanmu, habisi kamu. Akulah kakak ipar dari Jalan Rika. Kakak Qiang tidak akan datang menyelamatkanmu, habisi kamu. Akulah kakak ipar dari Jalan Jiuchang. Aku tidak mati. Berhubungan dengan begitu banyak pria, kenapa kamu tidak pergi saja? Wanita ini mirip denganku. Dia juga bernama Li Mengqi. Ternyata aku telah melakukan perjalanan waktu. Kamu bangun, kami semua mengira kamu sudah mati. Luka di kepalanya sekarang sudah sembuh. Menurutku dia kemarin malam hanya berpura-pura. Dia bahkan melakukan hal memalukan dengan berselingkuh sebelum menikah. Dan memfitnah Nona Li yang baik hati. Wanita jahat seperti ini pantas mati. Lepaskan aku. Berani lagi bicara sembarangan? Aku akan membuatmu lebih baik mati. Maaf, mulutku kotor. Pergi. Malam pengantin, difitnah oleh kakak tiri. Ditinggal tunangan, dicemooh semua orang. Karena sudah mengambil alih tubuhmu. Aku punya kewajiban untuk membalaskan dendammu. Tenang, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Nona Li, ibumu meninggalkan 20% saham untukmu. Syarat untukmu mewarisinya. Harus enggak? Sekarang aku sendirian, ingin membalas dendam pada si brengsek. Mendapatkan harta ibu kandung, juga harus mendapatkan surat nikah. Kenapa tidak ada satupun pria
Tidak punya uang untuk pulang, tolong pinjamkan 50 yuan untuk pulang. Tapi aku tidak bisa mencari penipukan. Tuan muda, Nona Sheng kabur sebelum menikah. Kabur sebelum nikah. Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang, di Beijing sana? 3 menit, segera cari seorang wanita. Yang bersih dan muda di pinggir jalan, asal setuju langsung menikah. Aku akan berikan 1 juta. Ah ini, Lebih tidak pilih-pilih daripada aku. Masih diam saja. Menikah? Aku yang traktir. Siapa namamu? Li Mengqi. kamu yang selingkuh sebelum menikah, dibatalkan tunangannya oleh keluarga Lu. Putri sulung keluarga Li. Ya, itu aku. Mengapa kamu pikir aku akan menerima wanita yang ditolak orang lain? Aku muda, bersih, wanita, sepenuhnya memenuhi syaratmu. 1 juta MU aku juga tidak mau. Setelah menikah, apa yang perlu aku lakukan? Aku akan berusaha membantu. Bagaimana? Luhan, namaku. Li Mengqi. Kerjasama yang menyenangkan. Mau kemana? Pulang. Kenapa tidak berani? Sekarang tidak mungkin kembali ke keluarga Li. Aku sedang bingung tidak punya tempat tinggal. Tuan muda, aku. Tuan muda, Silicon. Apa yang terjadi? Tuan muda akhirnya menikah. Selamat ya akhirnya menikah, dengar-dengar Nona Sheng cantik sekali. Walaupun kamu tidak suka, harus tahan, jangan sampai dia kabur. Bukan Nona Sheng. Ah, siapa dong? Aku mendapatkan harta karun. Hebat sekali, di mana kakak ipar, aku harus menemui. Di rumahku, dia sudah tidur, kamu tidak perlu datang. Kamu ini, kenapa buru-buru banget sih? Hari belum gelap. Udah mikir tidur. Jangan jorok gitu, kamu buatkan surat transfer saham CEO untuk Pro Media. Besok pagi langsung bawa ke sini. Kamu mau ngapain? Kasih istri sebagai mahar. Oke, nanti kakak ipar jadi CEO Emperor Media. Kamu jadi wakilnya. Reputasinya di kota Yun jelek, kalau ke Emperor Media. Kamu jaga baik-baik. Pasti dong, wanita kamu itu dewi kecil kita. Aku sampai bisa tidur nyenyak di rumah pria asing. Nyonya muda, kamu sudah bangun. Aku kemarin tidur di mobil, kok bisa di kasur? Tuan muda yang mengantarmu ke kamar. Ini baju aku juga dia yang ganti? Bajumu diganti oleh pembantu. Pria ini masih punya sedikit sopan santun. Nyonya muda, ini semua persiapan tuan muda untukmu. Perhiasan dan baju, kamu mau pakai yang mana hari ini? Mobil mewah, villa, pembantu, baju high-end, statusnya tinggi banget. Nyonya muda. Pakai yang ini aja, yang lain ambil. Baik, Nyonya muda. Tuan muda menanggimo di bawah untuk sarapan. Oke. Pagi. Ini maharnya. Emperor Media, itu yang mengungguli keluarga Li dan Lu? Perusahaan media terbesar di kota Yun. Li Mengqi, kamu mati di mana? Cepat balik ke sini. Kalau mereka sudah datang, aku akan temui mereka. Leku. Mati di mana lagi? Main sama pria yang tidak jelas. Tidur lagi ya? Aku hampir mati di acara pernikahanku sendiri. Kamu sebagai ibu, sama sekali tidak peduli padaku. Adik, kamu sudah pulang. Ini kakak Li Mengqi yang suka pura-pura baik. Li Qian. Mirip banget sama pengkhianat di bawahku. Aku semalaman tidak tidur, khawatir. Kamu kayak kemarin lagi, mabuk.
Dibawa pria tidak jelas, nanti. Bisa tidak terbayangkan lagi. Berhenti, lucu. Kemarin, kamu suruh pria itu fotoin aku, hancurkan reputasiku. Berapa uang yang kamu keluarkan? Kamu salah tuduh, aku sudah bilang, ini tidak ada hubungannya denganku. Bukan urusanmu, kamu berani mengatakan hal kotor seperti itu. Bukan kamu yang melakukannya. Apa yang terjadi? Dia berani bicara seperti itu padaku. Li Qian, kamu menghancurkan pernikahanku. Merusak reputasiku. Aku pasti akan menuntut balas darimu. Li Qian, kamu menghancurkan pernikahanku dan hidupku. Aku pasti akan menuntut balas darimu. Kamu berhenti, minta maaf pada Qian. Kalau begitu, suruh dia minta maaf padaku dulu. Qian, tenang saja. Ayah pasti akan menggantimu. Aku yakin ingat meletakkannya di sini. Kenapa tidak ada? Li Qian, serahkan naskahnya. Apa yang kamu katakan? Naskah apa? Aku tidak mengambilnya. Seperti kamu, gadis jelek ini, bisa menulis naskah? Berani berbuat tapi tidak berani mengakui. Tidak, aku tidak mengambilnya. Berhenti. Qian. Si imut berani mengganggu Qianku. Aku akan membunuhmu. Berani-beraninya, si imut tak tahu sopan santun ini. Cepat minta maaf pada tantemu. Minta maaf? Mulai hari ini, Li Mengqi. Tidak ada kata maaf dalam kamusku. Hai Sheng, kamu bisa membiarkan. Dia mengganggu kami, ibu dan anak. Kamu harus membela kami. Li Mengqi, berlutut. Minta maaf pada kakak dan tantemu. Kamu siapa? Si Zirang, hentikan dia. Hanya kalian yang mau menghentikanku? Kenapa tubuh Li Mengqi ini begitu lemah? Berlutut dan minta maaf. Tidak akan berlutut. Kamu. Suruh dia berlutut. Si imut berani memukul Qian. Hari yang aku pasti akan mencatat. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Kamu baik-baik saja? Kalian yang melukainya? Siapa kamu? Berani-beraninya berbuat onar di keluarga Li. Kamu adalah ayah Li Mengqi yang pilih kasih. Li Haisheng. Li Mengqi adalah wanita saya, mulai hari ini. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, saya akan membuat keluarga Li menghilang dari Yuncheng. Kamu pikir kamu siapa? Keluarga Li di Yuncheng adalah keluarga terpandang dan terhormat. Membuat keluarga Li menghilang? Cepat pergi dari sini. Urusan keluarga kami tidak perlu kamu ikut campur. Ibu, lepaskan dia. Ibu, kamu bagaimana? Kamu ini. Adik, ibu saya juga adalah seniormu. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Tidak semua yang lebih tua pantas disebut senior. Li Mengqi, APA sebenarnya kesalahan saya padamu? Apa yang kamu lakukan, kamu sendiri yang tahu. Kamu berhutang padaku, dan saya akan menagihnya sendiri. Ayo kita pergi. Kamu kembali sini, sayang. Siapa sebenarnya dia? Tuan Lu, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Tidak usah sungkan, saat kita menikah sudah ada perjanjian. Apapun masalah yang kamu hadapi, saya tidak bisa tinggal diam. Tenang saja, jika ada yang perlu saya bantu di masa depan, saya akan membantu dengan sepenuh hati. Oh, Tuan Lu. Apakah Imperial baru-baru ini berencana membuat drama? Nyonya ingin bermain film? Saya punya naskah yang pasti akan sukses jika difilmkan. Apakah Tuan Lu tertarik? Kamu adalah CEO Imperial, apa yang ingin kamu lakukan?
Tidak perlu meminta izin siapapun. Baiklah, saya pasti tidak akan mengecewakanmu. Di Yuncheng, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi, Apa syaratmu? sekarang kamu sudah menikah. Tunangan seperti itu harus menghilang. Tenang saja, besok malam adalah pesta ulang tahun Tuan Lu. Saya akan menyelesaikan pernikahan saya dengan Luwei. Karena kita akan menghadiri pesta ulang tahun. Ayo pergi. Para hadirin, selamat datang di lelang barang antik dan langka, Kian-Kian. Jangan lagi memikirkan wanita jahat itu. Nanti lihat apa yang akan saya berikan padamu. Terima kasih, Kakak Luwei. Besok malam di pesta ulang tahun, kita harus tampil bersinar. Ini adalah barang lelang paling misterius malam ini. Kalung safir 10 karat, hati samudra. Batu biru hatiku. Aku pasti kembali ke masa lalu karena batu biru hatiku. Jika ingin kembali, aku harus mengambilnya dulu. Kalung ini dilelang 3 tahun lalu. Ditemukan di kedalaman pegunungan bersalju. Kemurniannya mencapai 99,9%, harga mulai 10 juta. 15 juta. 18 juta, 20 juta. Bagaimana ini? 30 juta untuk beli kelang, tanpa ragu. Hanya untuk membuat wanita senang. Li Qianqian benar-benar beruntung. Meskipun anak haram, tapi Tuan Lu sangat menyayanginya. Itu karena Li Mengqi sendiri yang berbuat macam-macam. Sebenarnya, Li Mengqi bisa menikahi putra tertua keluarga Lu. Meskipun aku anak haram. Apa yang bisa kau lakukan jika aku merebut tunanganmu? Kau masih jauh dariku. 30 juta sekali. 30 juta 2 kali. 100 juta. Siapa ini? 100 juta. Gila ya? Cara paling kejam untuk membalas dendam pada seseorang adalah merebut semua yang dia pedulikan. Tapi 100 juta, biaya balas dendamnya terlalu besar. Tidak masalah uang. Kau adalah istriku. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Di dalam kota ini, jangan takut melakukan apapun. Aku dilindungi oleh seorang pria. 100 juta terjual. Dasar wanita sialan, tunggu saja. Kenapa kau begitu bodoh? Ada apa, Bu? Bukannya aku menyuruhmu mencari Li Mengqi? Kenapa kau masih bersama Li Qianqian itu? Li Mengqi selingkuh sebelum menikah. Wanita yang tidak tahu malu. Diam. Kau tahu tidak, Ibu Li Mengqi meninggalkan 20% saham untuknya. Dengan uang ini, keluarga kita akan naik level. Dari siapa kau dengar ini? Sekarang si Pat Kelur, Rayu Tau bohong. Dengan cepat, menikah dengan Li Mengqi. Sudah kubilang, aku tidak mungkin menikahinya. Kamu berani? Apa yang tidak berani? Sekarang kepalaku sudah hijau. Luwei, aku tahu kamu suka Li Qianqian. Setelah kita punya saham keluarga Li, perusahaan Lu dan Li akan bergabung. Kita akan melampaui Ying Huang, menjadi raja bisnis terbesar di Yuncheng. Untuk sementara, kamu harus bersabar. Li Qianqian itu apa sih? Ibu, maksudmu? Pertama, kita harus membujuk Li Mengqi untuk kembali dan menikah. Setelah dapat saham, kita bisa mengusirnya. Dan mengkompensasi Qianqianmu. Ah, kenapa kamu masuk? Kita suami istri, kenapa kamu was-was sama aku? Ini untukmu. Lan Xinyu, terima kasih. Tapi 1 miliar ini, mungkin butuh waktu lama untuk mengembalikannya. Tidak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Lebih baik seumur hidup. Apa maksudmu seumur hidup? Menguncimu di sampingku seumur hidup. Kamu istirahat dulu, aku masih ada urusan. Aku kenapa ya? Apa aku jatuh cinta? Tidak, aku harus kembali ke Jiuchang Street.
Ini Lanzinyu milikku. Batu giok kuno ini ada hubungannya denganmu, mungkin suatu saat bisa membimbingmu ke tempat yang seharusnya kamu tuju. Apakah dimensi ini yang aku inginkan? Menguncimu di sampingku seumur hidup. Aku hanya seorang pendatang, Luhan, maaf. Cari tahu tentang ini. Asal-usul kalung Ocean Star. Bukankah kalung itu sudah dijelaskan di lelang? Kalung ini tidak sesederhana itu. Sudah bangun? Kenapa aku tidur di sini? Aku yang membawamu masuk. Jangan tidur di ruang tamu lagi. Tidur di kamarku. Tenang, tanpa persetujuanmu. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Cepat bersih-bersih, turun makan pagi. Baik. Halo, Li Mengqi, kamu di mana? Aku ingin bicara denganmu. Menurutku tidak ada yang perlu dibicarakan. Mengqi, jangan tutup telepon. Aku benar-benar ingin bicara denganmu. Kita. Seharusnya tidak ada kesalahpahaman besar. Mari kita sarapan. Sambil ngobrol, oke? Brengsek, apa sih maumu? Terima kasih. Sebentar lagi aku ada urusan keluar, cepat kembali. Aku suruh Shenzuo antar kamu. Mengqi, Katakan, ada apa cari aku? bakmi sapi favoritmu. Tidak ada selera. Kalau begitu, mau pesan yang lain? Tidak, aku lihat kamu makan jadi tidak selera. Cepat bilang apa yang mau kamu katakan. Aku buru-buru. Mengqi, mari kita mulai lagi. Aku akan menikahimu. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Aku akan menikahimu. HMPH. Mimpi. Mengqi, kita tumbuh besar bersama. Meskipun aku marah karena kamu selingkuh sebelum menikah. Tapi aku bisa memberikanmu kesempatan lagi. Asalkan kamu mau menikah denganku. Kamu masih bisa menjadi nyonya muda keluarga Lu. Si brengsek, untuk mendapatkan saham keluargaku, benar-benar berusaha keras. Lue, kamu cepat lupa, dulu di acara pernikahan. Kamu bersumpah di depan umum tidak akan menikahiku. Li Mengqi, bagaimana? Sekarang kamu bilang mau menikahiku. Wajahmu benar-benar memalukan. Itu karena kamu sendiri yang berbuat. Kalau kamu tidak melakukan hal seperti itu, aku tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Kamu tahu sendiri reputasimu sekarang. Jadi setelah kita menikah, tidak bisa diumumkan. Tapi tenang, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Lue, apa yang membuatmu berpikir? Aku mau menikah denganmu? Kamu tidak mau. Aku sudah menunjukkan sikap sejak awal. Kamu benar-benar bermimpi. Aku tahu kamu masih marah padaku, aku yang membatalkan pernikahan di depan umum. Tapi kamu harus pertimbangkan baik-baik dengan reputasimu sekarang. Di seluruh kota Yun, siapa lagi yang berani memilikimu selain aku? Kamu pikirkan baik-baik. Lue, menikah denganmu juga bukan tidak mungkin. Tapi setidaknya kamu harus menunjukkan sikap. Katakan, mau apa? Besok adalah pesta ulang tahun Tuan Lu, aku mau kamu klarifikasi di depan umum. Li Qianqian adalah pelapor. Dia yang sengaja menggoda kamu dan merusak reputasiku. Tidak bisa, Li Mengqi, kamu bercanda ya? Bajituaku mengakui Li Qianqian adalah pelakor. Reputasiku akan hancur. Lue, jangan terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Saya Li Mengqi, adalah putri sah keluarga Li. Begitu saya menikah, seluruh keluarga Li akan menjadi milik saya. Dan kamu dengan keluarga Lu, apa sih? Bujukatau Tipu, lekukan sesepat mungkin. Untuk mengurus surat nikah dengan Li Mengqi. Baiklah, saya setuju denganmu. Tuan muda, Nyonya muda pergi menemui Lue. Apa yang Lue cari darinya? Nyonya muda dulu sangat mencintai Lue. Bahkan sampai memaksakan diri, pertemuan rahasia mereka kali ini, saya khawatir. Masih ada sisa perasaan. Tidak akan. Saya percaya padanya. Ayo.
pergi menjemputnya. Baiklah Lue, saya harap kamu menepati janji. Kapan dia menyimpan ini untuk dirinya sendiri? Hei, sudah selesai, saya menunggu di pinggir jalan. Mengki, siapa pria di acara lelang tadi malam? Tidak ada hubungannya denganmu, sampai jumpa di pesta malam ini. Begitu saya mendapatkan saham keluarga Li, saya akan menghabisi kamu. Sangat cantik. Terima kasih pujiannya. Kenapa kamu tidak memakai kalung, lautan hati, itu? Namanya giok biru, ya. Bagaimana kamu tahu? Saya sering membaca buku-buku kuno, jadi tahu. Bapakku sering membaca buku, lebih berguna daripada melihat ponsel. Istri benar, kedepannya saya akan lebih banyak membaca. Istri. Di mana giok biru itu? Saya akan mengambilnya. Di atas meja. Saya bantu kamu makanya. Tidak perlu, saya bisa sendiri. Sangat cantik. Terima kasih. Perlu saya temani? Tidak perlu, saya bisa sendiri. Kalau ada yang dibutuhkan, telepon saya kapan saja. Ini pasti putri keluarga Li, Li Qianqian. Cantik sekali, putri keluarga Li ini tidak hanya cantik, tapi juga berbakat, dengar-dengar naskah yang dia tulis. Sangat diakui oleh sutradara ternama. Qianqian, kamu datang. Kakak Lue, Qianqian, kamu hari ini sangat cantik. Begitu kamu muncul, semua putri lainnya kalah cantik. jangan bilang begitu, semua orang cantik. Tidak ada yang sebanding denganmu. Wah, siapa itu? Sangat elegan. Li Mengqi ini luka sekali. Lautan hati yang bernilai 100 juta itu seharusnya milikku. Adik, kamu datang. Aku kira kamu tidak datang hari ini. Aku punya janji dengan Pak Lu, tentu saja aku harus datang. Aku ingin kamu klarifikasi secara terbuka. Li Qianqian adalah pelapor. Kamu setuju kan, Pak Lu? Ya, benar. Ini putri dari keluarga mana? Baru saja merasa Li Qianqian cantik. Sekarang agak seperti meniru tanpa hasil. Li Qianqian ini benar-benar bodoh. Bahkan dengan sukarela mendekat, menjadi latar belakang orang lain. Dengar itu? Bagaimana rasanya? Lucu, aku ingin tahu berapa lama kamu bisa sombong. Adik, aku senang kamu datang hari ini. Ah, Qianqian. Li Mengqi, apakah aku ada kesalahan padamu hari ini? Ya ampun, ICU Li Mengqi. Wanita yang selingkuh sebelum menikah dan dibatalkan tunangannya oleh Lu Xiao. Masih berani datang ke keluarga Lu dan mengganggu kakaknya lagi. Benar-benar jahat. Li Mengqi, cepat minta maaf pada kakakmu. minta maaf? Apakah dia pantas? Li Mengqi. Anak haram yang lahir dari pelakor, penyebab kematian ibuku. Sekarang menguasai ayahku, menguasai keluargaku, menguasai identitasku sebagai putri keluarga Li. Bahkan menguasai tunanganku. Dan berpura-pura suci, kamu menyuruhku minta maaf padanya? Kamu benar-benar seperti anjing gila, tidak tahu introspeksi diri. Selalu menyalahkan orang lain. Pantas saja tidak ada yang menyukaimu. Aku tidak tahu malu. Siapa yang sebenarnya lebih tidak tahu malu? Lue, sebagai tunanganku. Di ulang tahunku, kamu menemani Li Qianqian. Kakakku dan tunanganku. Selalu bersama setiap saat. Siapa yang sebenarnya lebih tidak tahu malu? Ini benar-benar tidak tahu malu, tidak seperti ini, Mengqi. Aku dan Pak Lu tidak bersalah. Kami tidak melakukan hal yang merugikanmu. HMPH. Baru saja memanggil Lue kakak. Kenapa sekarang berubah menjadi Pak Lu? Li Qianqian. Meskipun Lue membatalkan tunangan di depan umum, tapi keluarga Li dan Lu belum mengakuinya. Kamu dengan terang-terangan bersandar di pelukannya. Menurutmu itu pantas? Maaf Mengqi, Pak Lu hanya ingin menghiburku. Jangan salah paham. Li Mengqi, tadi jelas-jelas kamu yang mendorong Qianqian. Sekarang kamu malah balik tuduh. Pak Lu, jangan salahkan Mengqi. Dia tidak bermaksud. Aku sendiri yang tidak seimbang. Ini salahku. Qianqian, kamu terlalu baik. Untuk orang seperti dia tidak pantas. Li Mengqi ini, ternyata seperti yang dikabarkan,
tidak tahu malu dan jahat. Hari ini aku baru menyaksikannya, tidak heran Lu Xiao meninggalkannya. Tuan muda, perlu bantu nyonya muda? Baik. Kalian sudah selesai? Kalau sudah, sekarang giliranku, pasangan anjing. Adik, kenapa kamu memaki? Li Mengqi, kamu keluar dari sini. Lue, kamu yang mengundangku. Bagaimana? Sahamnya tidak mau. Aku yang mengundangmu, tapi aku tidak memintamu untuk membuat keributan. Kalau tidak keluar, aku akan memanggil satpam. Kamu tidak perlu memanggil satpam, aku akan pergi sendiri. Tapi sebelum pergi, aku ada satu hal yang harus diselesaikan. Apa yang kamu ingin lakukan? Kamu bilang, tadi aku sengaja mendorongmu, ya? Semua orang sudah melihatnya. Kamu masih ingin mengelak? Adik, apa maksudmu? Masih berpura-pura. Tadi pakai ini menusukku. Jadi aku secara refleks mendorongmu. Adik, aku tidak. Kamu tidak bisa menuduhku. Aku kakakmu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Li Mengqi, selama aku ada, kamu jangan berpikir bisa menjebak Qian. Lue, kamu benar-benar buta karena cinta. Tidak bisa membedakan benar salah. Qian lembut dan baik hati. Tidak sepertimu yang menjijikkan dan beracun. Tidak heran Li Shu mengusirmu dari rumah. Menurutku, tidak ada yang menyukaimu di dunia ini. Kamu. Siapa bilang tidak ada yang suka? Aku suka. Wah, sangat tampan. Berani menghina wanitaku. Minta maaf. Kamu, yang menyaingiku di lelang untuk batu permata itu. Pak Lu, kamu salah. Yang aku inginkan adalah kamu bahkan tidak punya hak untuk merebutnya. Kalung ini hanya disukai oleh Mengqi. Aku hanya ingin membuat istriku senang. Adik, kamu sudah menikah dengannya. Kamu sebenarnya punya janji nikah dengan bos Lu. Li Mengqi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Pukulan ini untuk mulutmu yang busuk. Kamu berani memukulku? Ah, Cepat lepaskan dia. Mengqi, ini adalah keluarga Lu. Biasanya kamu berbuat onar di keluarga Li, tidak apa-apa. Tapi hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Lu. Siapa yang sebenarnya berbuat onar? Apakah kamu menusuk orang dengan jarum? Berani tidak ikut aku, lihat rekaman CCTV. Benar atau tidak, langsung jelas. Adik, kamu tahu, di sini tidak ada CCTV. Kalau kamu mau menuduhku, aku juga tidak bisa menjelaskan. Li Mengqi, kamu benar-benar tidak bermoral. Jelas-jelas kamu yang melukai orang duluan, kamu malah memutar balik fakta. Siapa bilang tidak ada CCTV? Di ponselku ada rekamannya. Nona Li, perlu aku tampilkan di layar besar? Biar semua orang melihatnya? Bukan, adik, aku tidak bermaksud menyakitimu. Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab, pengecut. Adik, percaya padaku, pasti pembantu ITU. Saat aku memakai baju, tidak sengaja menjatuhkan jarum di tubuhku. Alasanmu bisa lebih buruk lagi tidak? Li Mengqi, jangan asal tuduh orang. Qian itu sangat baik hati. Dia tidak mungkin menyakitimu, menurutku video itu palsu. Lue, Li Qian sudah mengakui jarum itu miliknya. Kamu masih mau membelanya? Kamu lihat baik-baik, gelangnya, bajunya, rambutnya. Sama persis dengan di video. Apakah kamu pikir aku punya kemampuan meramal masa depan? Atau kamu menganggap semua orang bodoh? Bukan, Kak Lue. Percaya padaku, bukan aku. Adik, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Cepat bangun, cepat bangun. Tidak, kalau adik tidak memaafkanku, aku akan terus berlutut. Li Qian, apakah permintaan maafmu tulus? Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Aku tidak menerimanya, kamu bisa terus berlutut. Cepat bangun, cepat bangun. Tidak, Li Mengqi dia adalah kakakmu. Kamu melakukannya seperti ini. Kakak, untuk apa kakak yang jahat seperti ini? Tunggu aku di luar, aku akan segera keluar. Mengqi maafkan aku telah menyakitimu. Tolong maafkan aku. Permintaan maaf hanya dengan kata-kata. Bukan tidak mungkin aku memaafkanmu. Tapi kamu harus menunjukkan sedikit kesungguhan. Bagaimana? Tidak mau? Mengqi, kompensasi apa yang kamu inginkan? Selama aku bisa melakukannya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membalasmu. Baik, aku akan membuatmu bersumpah di depan umum, tidak akan menyentuh saham ibuku di grup Li. Li Mengqi, Qian juga putri keluarga Li. Dengan alasan apa kamu membuatnya melepaskan saham keluarga Li? Pak Lu, apakah kamu tuli? Aku bilang, saham yang ditinggalkan ibuku sebelum meninggal. Mengqi, barang-barang ibumu. Tentu saja milikmu, hanya urusan keluarga Li.
Semuanya diputuskan oleh ayah. Li Qianqian, jangan bicara yang tidak perlu. Tidak sulit untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Mengqi, jika sebuah sampah bisa membuatmu memaafkanku, maka aku harus memberikan jaminan. Aku bersumpah, jika aku menginginkan saham tante, maka aku akan. Tidak memiliki tempat bergantung, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki apa-apa. Li Mengqi, apakah kamu harus begitu jahat? Menyakiti kakakmu sampai babak belur baru kamu puas? Pak Lu tidak apa-apa, asalkan adikku bisa memaafkanku. Aku rela. Aku bersumpah, jika aku menginginkan saham yang ditinggalkan tante, maka aku akan tidak memiliki tempat bergantung, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki apa-apa. Sekarang kamu puas kan? Bagus, sekarang hanya ada satu hal lagi. Apa lagi yang akan kamu lakukan? Hari ini di sini, aku akan mengumumkan satu hal kepada semua orang. Dia Luwei tidak menyukaiku, meninggalkanku dan membatalkan pertunangan di depan umum. Membuatku keluar dari keluarga Lu. Aku Li Mengqi di sini mengumumkan. Aku secara resmi membatalkan pertunangan dengan Luwei. Mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi, tidak ada perasaan lagi. Li Mengqi, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Pak Lu, mengapa kamu begitu marah? Bukankah kamu seharusnya senang? Kamu dan Li Qianqian selama ini bertemu diam-diam, akhirnya bisa bersama secara terbuka. Adik, kamu sudah memiliki kekasih baru, masih juga membatalkan pertunangan dengan Pak Lu. Kenapa kamu masih harus menyiram saya dengan air kotor? Saya akui saya menyukai Qian. Karena saya adalah tunanganmu. Qian selalu menolak saya. Menjauh dari saya, tapi saya tidak seburuk kamu. Setiap pria pasti akan melakukannya. Benarkah? Kamu yakin kalian bersih dan tidak kotor sama sekali? Bukankah begitu? Li Qianqian, saya akan memberimu kesempatan untuk jujur. Kalau tidak, saya akan membuat foto yang saya pegang menjadi headline berita hiburan besok. Mengqi, jangan. Qian, ada apa denganmu? Qianqianmu yang baik, bulan lalu mengirim saya foto kalian di ranjang untuk pamer. Pak Lu, mau lihat? Mengqi, ini semua salahku. Tolong, jangan salahkan Pak Lu. Ya Tuhan, ternyata Luwei dan Li Qianqian sudah lama berselingkuh. Bagaimana dengan prinsip saya? Tidur dengan tunangan orang lain, bahkan memamerkan foto ranjang. Mengqi, itu murni kecelakaan. Saya dan kakak Luwei mabuk. Sejak itu saya sangat menyesal. Li Qianqian, jika kamu benar-benar menyesal, kenapa kamu mengirim foto untuk pamer? Proses perselingkuhan kalian berdua untuk memuaskan keinginanmu yang sangat kotor. Qian, apakah yang dia katakan benar? Tidak, kakak Luwei, pergi ala padaku. Saya benar-benar tidak. Saya pikir kalian adalah pasangan yang sempurna. Ternyata kalian adalah pasangan yang tidak setia. Kakak Luwei, pergi ala padaku. Tidak. Oh, adik, kenapa kamu melakukan ini padaku? Saya benar-benar tidak sengaja. Li Qianqian, apakah kamu ingin saya mengirim foto ranjangmu dengan Luwei ke semua orang? Membuat kalian berdua menjadi terkenal dalam semalam di internet. Jangan, adik, aku mohon jangan. Pergi. Mengqi, maafkan aku. Tentu saja aku akan memaafkanmu. Sudah bertahun-tahun, semua yang kamu dan ibumu lakukan, aku tidak akan melupakan satu pun. Kita masih punya banyak waktu. Luwei, aku berharap kamu dan Li Qianqian selamanya bahagia. Semoga kalian tidak akan pernah menyesali semua yang telah dilakukan. Aku sama sekali tidak menyesal. Sang pemilik asli sedang sakit hati. Aku tidak mengerti mengapa kamu menyukai Luwei. Orang seperti dia sama sekali tidak layak. Ada apa dengannya? Ah, maaf membuatmu menunggu lama. Ayo pergi. Apa sebenarnya rahasia yang kamu sembunyikan? Sedang memikirkan apa? Semuanya sudah selesai. Mulai sekarang kamu adalah suamiku yang sah dan satu-satunya. Jangan sungkan dengan aku. Aku adalah suamimu. Ingat, jika ada yang menyakitimu, beritahu aku. Aku agak lelah. Ayo pulang. Aneh, kenapa hatiku terasa tidak enak lagi? Apakah karena aku menolaknya? Kamu kenapa? Tidak enak badan. Iya,
Aku agak mengantuk. Tidurlah sebentar, sampai rumah aku akan membangunkanmu. Ini kedua kalinya kamu tertidur lelap di pelukanku. Katanya, hanya dengan kepercayaan penuh seseorang bisa tidur dengan nyaman. Jadi, apakah kamu benar-benar percaya padaku? Li Mengqi sejak kecil lemah. Sering diintimidasi oleh ibu tiri dan kakak tirinya, tapi hari ini di pesta, dia terlihat sama sekali tidak lemah. Tuan, kalung yang Anda suruh saya selidiki sudah ada hasilnya. Kalung Jayak Buddha Hati Biru. Katanya, di dunia ini hanya ada satu. Dalam legenda Buddha, giok hati biru adalah giok spiritual. Hanya diberikan kepada orang yang berjodoh. Dari mana data-data ini didapat? Awalnya saya membawa foto yang Anda berikan, dan pergi ke berbagai penjual perhiasan. Mereka bilang kalung ini, sepertinya, adalah berlian biru. Tapi ada sedikit perbedaan dengan berlian biru biasa. Kemudian ada sirang penjual perhiasan yang beragama Buddha, memberitahu saya. Kalung ini sepertinya adalah giok dalam budaya Buddha. Saya segera pergi ke kuil, dan baru tahu namanya giok hati biru. Itu adalah giok spiritual Buddha. Apakah Li Mengqi adalah orang yang berjodoh dengan giok hati biru? Di balik ini, apa sebenarnya rahasianya? Kenapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Membalas dendam untukku. Balas dendam, balas dendam. Balas dendam. Dendam Wei dan Li Qianqian. Sudah saya balas untukmu. Sekarang tinggal saham dan naskah keluarga Li. Besok aku akan mulai bekerja di Ying Huang. Tenang, dengan dukungan Ying Huang, utang saham dan naskah. Aku pasti akan membantumu menagihnya, teman-teman tunggu aku. Setelah aku membantu tuan rumah menyelesaikan misinya. Aku pasti akan mencari cara untuk kembali menyelamatkan kalian. Aku suamimu, ingat kalau ada masalah bilang padaku. Bagaimana kalau aku kembali ke masa lalu? Kamu mau bagaimana? Lucian Sheng, kamu sebelumnya memberikan Ying Huang padaku, jadi aku di Ying Huang. Apakah aku punya hak suara mutlak? Tentu saja, apa yang ingin kamu lakukan? Aku pernah bilang, aku punya sebuah naskah. Aku ingin memfilmkannya sebagai mahar. Oh, kalau naskah ini difilmkan, pasti akan sukses. Pasti tidak akan membuat Ying Huang rugi. Kamu adalah CEO Ying Huang, juga pemegang saham terbesar. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak perlu berdiskusi dengan siapapun. Putuskan sendiri saja. Ah baik, terima kasih Lucian Sheng. Masih panggil Lucian Sheng? Apakah terlalu formal? Lalu panggil apa? Bisa panggil aku suami. Lucian Sheng, sebenarnya aku. Aku ingin bilang padamu. Sudahlah, aku bercanda. Bukankah kamu mau ke Ying Huang? Aku akan menyuruh Shen Zuo mengantarmu. Baik. Kakak iparmu hari ini pergi ke Ying Huang. APA, akhirnya aku bisa bertemu dengan kakak ipar yang misterius ini. Jaga baik-baik dia. Kalau dia sampai mendapat sedikit pun masalah. Aku tahu, kamu sudah bilang di Ying Huang. Tidak ada yang berani menyentuh kakak ipar setengah helai rambut pun. Halo, Tuan Tang. Istri Luhan, ternyata adalah putri keluarga Lu yang diceraikan secara terbuka, si gadis lemah. Li Mengqi, selera pria ini benar-benar unik. Tuan Tang. Nona Li Mengqi, kamu benar-benar di luar dugaan semua orang. Tuan Tang ingin bilang, kamu tidak menyangka. Aku akan menjadi Nyonya Luhan, kan? Di masa depan, mohon bimbingan Tuan Tang. Silakan.
Nona CEO. Ying Huang kedepannya masih harus banyak bergantung pada Tuan Tang. Dengan senang hati. Desas-desus memang tidak bisa dipercaya, putri keluarga Li ini tidak terlihat lemah sama sekali. Seperti gadis lemah yang tidak berguna. Kakak Kepar, naskah yang kamu tulis ini. Film ini pasti akan sukses besar asalkan pemilihan pemain dan produksinya bagus. Tapi di tengah jalan mungkin akan ada masalah, bahkan sampai berurusan dengan hukum. Kakak ipar, maksudmu naskah ini bermasalah? Mungkin saja bisa merugi. Tenang saja, naskah ini tidak bermasalah, dan aku tidak pernah melakukan bisnis yang merugi, tapi nanti pasti ada orang yang sengaja membuat masalah, memicu kontroversi. Kalau begitu, kenapa kamu masih bersikeras untuk memfilmkan ini? Karena aku punya keyakinan penuh untuk menyelesaikan masalahnya dan membuatnya sukses besar. Tang, kamu bisa menghubungi para aktor. Aku ingin segera memastikan para pemainnya. Kakak ipar, film ini. Berapa budget gaji aktor yang kamu siapkan? Bisa tanpa batas gaji, tapi aku punya satu syarat. Yaitu aktingnya harus bagus, kalau aktingnya tidak bagus. Seberapa besar pun popularitasnya, aku tidak mau. Ada masalah? Tidak ada. Baik. Kamu bisa menghubungi para aktor sekarang. Oh ya Tang, aku duduk di mana? Kakak ipar, kantor direktur masih dalam renovasi, mohon kakak ipar. Cari tempat duduk di luar dulu untuk sementara. Baik, tidak masalah. Pause. Istri kamu baru saja bilang, mau menggunakan aktor terbaik. Kamu yakin mau menginvestasikan sebesar ini? Kamu meragukan keputusannya? Aku tidak berani, cuma naskah ini. Asalkan dia senang, ini adalah maharnya. Kamu hanya perlu mendukungnya 100% saja. Baik, Ingat janjimu padaku, jangan sampai dia kehilangan satu helai rambut pun. satu helai bulu pun. Sama saja. Orang ini lebih mementingkan cinta daripada teman. Hello. Cepat hubungi para aktor untuk audisi. Ada apa? Halo sayang, aku sudah di bawah kantormu, turunlah. Kita makan siang bersama. Sayang. Kamu dengar? Oh, masih ada 8 menit lagi sebelum jam pulang. Kalau pulang lebih awal, berapa potongannya? Kamu direktur, siapa yang berani memotong gajimu? Direktur harus memberi contoh yang baik. Baiklah, aku tunggu. 8 menit bukan masalah. 8 jam, 8 tahun pun aku akan tetap menunggumu. Maaf, aku tak bisa membalas perasaanmu. Apa karena pulang cepat jadi merasa bersalah? Rasa bersalah itu untuk orang lemah. Aku hanya punya harga diri. Apa kamu benar-benar Lim yang melalui berita itu? Atau kamu sudah menjadi orang yang berbeda? Mikirin apa? Gad. Istriku, kamu semakin membuatku terpesona. Akan kubongkar semua misteri ini dan tetap menjagamu di sampingku. Dia mau cium aku? Gimana ini? Kamu kenapa? Mukanya merah banget. Aku kepanasan.
Bukannya suhunya cuma 23 derajat? Aku nggak tahan panas. Kenapa? Boleh saja. Aku nyalain AC. Yuk kita buruan makan. Aku lapar. Restoran barat? Iya, baru buka. Shen Zuo bilang rasanya enak. Aku nggak suka makanan barat. Gimana kalau masakan Hunan di sebelah? Bikin lahap. Kamu bisa makan pedas? Nggak pedas, nggak makan. Suka masakan barat, benci cabe. Hobi belanja, nggak punya ambisi karir. Dan polos banget. Kenapa? Kamu nggak bisa makan pedas? Ah nggak. Cuma dengar, di pesta tunanganmu dengan Luwei. Kamu sengaja sewa koki barat. Katanya kamu nggak suka masakan Tionghoa. Juga benci cabe. Kamu menyelidikiku? Nggak, kan kamu istriku. Pengen lebih mengenalmu. HMPH, orang bisa berubah. Kebiasaan hidup juga bisa berubah? Mungkin karena trauma tertentu, sifatnya berubah drastis. Seperti jadi orang lain. Semuanya berbeda. Lalu perubahan itu karena? Ayo, makan dulu. Rahasia yang kamu sembunyikan pasti akan kukuak habis. Semua sudah diselesaikan? Sudah diatur. Li Mengqi. Benar-benar kamu? Ngapain di sini? Jangan-jangan udah nggak betah di keluarga Li. Jadi asisten receh di Ying Huang? Nona Jiang, Sepertinya aku tidak punya masalah denganmu, kan? Cuma karena aku tidak suka padamu. Kenapa? Li Mengqi, persyaratan di Emperor sangat ketat. Bagaimana kamu bisa masuk? Jangan-jangan kamu sudah merayu pria di Emperor lagi? Jiang Yuan, kamu sebaiknya. Yuan Yuan. Jiang Yuan, kamu sebaiknya. Yuan Yuan. Ini dia, kamu tidak tahu siapa dia. Dia adalah orang dari kota Yun. Nona Li Mengqi yang terkenal. Selingkuh sebelum menikah, tunangannya membatalkan pernikahan di depan umum. Ternyata dia ya. Cantik juga, tapi tidak cantik. Bagaimana bisa merayu begitu banyak pria? Jaga mulutmu. Jika kalian datang ke Emperor hanya untuk membuat masalah, silakan pergi. Kami tidak menyambut kalian di sini. Kamu, asisten kecil, berani mengusir kami? Li Mengqi, kamu pikir ini keluarga Li? Bisa seenaknya berkuasa. Buatkan aku secangkir kopi. Kamu mau aku membuatkan kopi untukmu? Ya, mocha dengan 7 sendok gula. Tidak terlalu panas atau dingin. Dan rasanya tidak terlalu kuat. Kamu tahu aturan di Emperor? Dilarang sengaja membuat masalah. Mencari masalah. Bicara omong kosong ini dengan aku. Bahkan jika Tang datang, menurutmu di antara aku, bintang film, dan kamu, asisten kecil, siapa yang akan dia bela? Yuan menyuruhmu membuat kopi. Itu menghormatimu, cepatlah, kalau tidak, kami akan membuatmu tidak bisa bertahan di Emperor. Hah, benar? Tentu saja, ini adalah bintang film Jiang. Bintang film Jiang, kamu sebaiknya, bintang film Jiang, Nona Bai. Ini kopi yang kalian minta, dibuat sesuai permintaan kalian. Aku menyuruhnya membuat kopi, bukan kamu yang pura-pura baik di sini. Tidak, aku hanya merasa waktu kita hampir habis. Aku rasa Tang juga akan segera datang. Kita akan segera mencoba adegan, kamu harus siap. Kami tidak perlu siap. Dengan aktor kelas 10 sepertimu, bisa disamakan dengan kami? Kalian datang untuk mencoba adegan? Tang benar-benar akan memilih kalian berdua. Benar-benar tidak punya selera. Li Mengqi, kamu siapa? Dari mana kamu muncul, manis? Berhenti. Pak Tang. Kami datang untuk uji peran, tapi Li Mengqi ini mengusir kami. Pak Tang, Anda harus membela kami. Benar, benar. Nona Jiang, kenapa dia mengusirmu? Pak Tang, Anda tidak tahu, dia itu Nona Li yang terkenal buruk. Seorang aktor, jika tidak memiliki kualitas dasar dan etika sebagai manusia, bisakah disebut aktor yang baik? Apakah dia aktor yang baik atau bukan? Bukan urusanmu untuk mempertanyakannya. Baiklah, saya tidak ingin membuang waktu lagi. Mari kita mulai uji peran. Pak Tang, apa yang terjadi? Kenapa dia, asisten kecil ini, yang menguji peran kami? Nona Jiang, saya lupa memberitahumu. Yang berdiri di hadapanmu ini, Nona Li Mengqi, adalah pemegang saham terbesar di Ying Huang. Dan juga CEO kami. Oh ya,
dan film yang akan kami buat selanjutnya juga ditulis olehnya. Jadi dia memiliki hak mutlak untuk uji peran dan memilih pemain. Maaf, Nona Lee, tolong jangan marah pada kami. Jangan terlalu serius dengan kami. Apakah kalian sudah membaca skrip yang saya berikan? Saya sudah membacanya. Bagaimana dengan kalian? Maaf, Lee Mengki. Saya kemarin sibuk dengan acara sampai larut, belum sempat membacanya. Saya juga, saya pulang malam kemarin. Kalau begitu, tidak perlu membuang waktu lagi. Silakan pergi. Lee Mengki, saya Dan Bo Ching adalah aktor terbaik di kota Yuncheng. Beri kami setengah jam. Kami akan baca skrip dan langsung bisa uji peran. Ya, beri kami kesempatan lagi. Aktor yang baik dinilai oleh penonton, bukan oleh diri sendiri. Dan saya orang yang sangat selektif, terutama terhadap aktor. Atau tidak profesional seperti kalian. Hanya membuang waktu saya. Lee Mengki, Pak Tang, tolong antar mereka pergi. Silakan pergi. Kamu tinggal uji peran. terima kasih, Sio Lee. Lee Mengki ini lucu. Menggunakan aktor kelas 18, bukan kami. Yuan. Bukankah keluarga Lee dan Ying Huang adalah pesaing? Bagaimana Lee Mengki ini bisa jadi bos Ying Huang? Bukankah ini terlalu aneh? Ya, kamu tidak bilang, saya tidak menyadarinya. Aku tanya Qian. Hello, Qian. Apa yang sebenarnya terjadi dengan adikmu Lee Mengki? Kenapa dia jadi CEO Ying Huang? Apa yang kamu bicarakan? Lee Mengki bukan cuma jadi bos Ying Huang. Dia juga mau syuting skenario yang dia tulis sendiri. Aku dan Boking baru saja datang untuk audisi. Lee Mengki, kamu ini lucu banget. Kian, dia waktu itu bawa seorang pria pulang ke keluarga Lee. Kayaknya, dia lagi dekat dengan orang penting lagi. Dia kayaknya dekat dengan Pak Tang. Pak Tang juga sangat mendukungnya. Jangan-jangan dia lagi dekat dengan Tang Yanming. Lee Mengki, kali ini kamu keterlaluan. Qian, kamu kan selalu bertentangan dengan Lee Mengki. Sekarang dia punya Ying Huang sebagai backup. Kamu nanti bakal diinjak-injak sama dia. Jangan khawatir. Dia nggak bakal lama-lama sombong. Aku nggak bisa terima ini hari ini. Tapi dengar kamu bilang gitu, aku jadi tenang. Ayo kita pergi jalan-jalan. Lee Mengki, kamu malah mau. Skenario itu difilmkan, kalau begitu. Kamu tunggu aja bakal hancur lagi. Kamu hebat, ini semua isi skenario peran utama. Segera mulai syuting, buruan familiarisasi. Terima kasih, Pak Lee. Skenario ini agak spesial, untuk kerahasiaan. Selain kamu, siapapun nggak boleh lihat. Oak. Terima kasih, Pak Lee. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Kakak ipar, aku penasaran, gimana kamu bisa nulis skenario yang begitu romantis? Pak Tang, kamu maksudnya aku nggak romantis. Halo bos, ada apa? Bos, ulangi lagi, kenapa istriku nggak angkat telepon? Apa dia ada masalah di Ying Huang? Maaf, HP-ku ketinggalan di meja kerja. Nggak dibawa. Tang Yanming nggak ganggu kamu kan? Nggak, Pak Tang sangat kooperatif. Dia bahkan bantu cari banyak aktor bagus, termasuk aktris terkenal. Cuma aku nggak terpilih. Kamu yang putuskan. Sayang, aku ada urusan nanti. Mungkin aku nggak sempat jemput kamu pulang kerja. Ya udah, nggak apa-apa. Tang Yanming, nanti pulang kerja. Kamu bertugas mengantar Mengki pulang. Tidak masalah bos, saya jamin akan mengantar si kecilmu pulang dengan selamat. Selamat tinggal istri. Selamat tinggal. Bau asam cinta. Benar-benar menjijikkan. Dibandingkan ini, Tang Zong. Hari ini memilih aktor seperti Jiang Wang yang tidak bermoral. Untuk menyulitkan saya, sepertinya lebih menjijikan. Mengenai masalah ini, jangan beritahu Luhan. Sekarang saya akan mengantarmu pulang. Baiklah, terima kasih Tang Zong. Kakak ipar, silakan. Apakah kamu yakin orang itu benar-benar tahu rahasia tentang batu biru? Tuan muda, kata perantara, dia adalah seorang biksu tinggi dari Kuil Foguang di kota Yun. Katanya dia sebelumnya sedang bertapa. Baru-baru ini turun gunung, dan dia juga menggambar batu biru. Sama persis dengan foto Keleng Yang and Debaraking kepada saya jadi. Saya rasa dia pasti tahu sesuatu. Jika dia benar-benar bisa memberitahu saya rahasianya. Saya bersedia menyumbang 10 juta uang dupa ke Kuil Foguang. Tuan muda, Anda sangat baik kepada Nyonya muda. Ayo pergi.
Kakak Kepar, bayar saya bawa. Baik, terima kasih. Saya tahu ada restoran dekat sini yang sangat bagus, enak sekali. Ah, Tidak apa-apa, ayo pergi. Hello Yuan Yuan. Apakah kamu ingin membalas dendam pada Li Mengqi? Tentu saja. Kalau bukan karena dia, saya tidak akan merasa malu seperti itu. Saya John Yuan bukanlah orang yang baik hati. Baik, saya punya foto untuk dikirimkan padamu. Ingat, kamu adalah aktor yang baik. Li Mengqi yang mengandalkan hubungannya dengan Tang Yanming. Berlagak sombong. Dan mengusir kalian keluar, mengerti? Tentu saja. Kamu pegang. Jangan biarkan Mengqi melihatnya. Ya, Saya sebelumnya mengatakan tentang 10 juta uang dupa. Kamu siapkan. ya. kamu sudah pulang? Sudah makan? Kamu belum makan ya? Kamu menunggu saya? Istri, kamu semakin memperhatikan saya. Maaf Tuan Lu. Sebenarnya saya tidak bisa tinggal di kota Yun selamanya. Saya khawatir akhirnya akan mengecewakan. Ngapain minta maaf? Ayo, aku ajak kamu cicipi makanan yang kubuatkan pembantu. Enak enggak? Halo, Pak Tang. Ada apa? Kakak ipar, ada masalah. Putri sulung keluarga Li Mengqi, sedang merayu Tang Yanming dari Yinghua Media. Memanfaatkan kekuasaannya, dia mengusir Ratu Film Jiang dari Yinghuang. Tak disangka, aku kembali jadi headline berita hiburan. Siapa yang mengambil foto ini? Sudutnya sangat licik. Aku lihat dulu. Ini di bawah kantor. Aku sudah suruh Tang Yanming melindungimu. Dia malah difoto seperti ini, sampai kamu ikut kena imbas. Para wartawan pasti nggak akan melewatkanmu. Butuh bantuan? Nggak apa-apa. Kalau kamu turun tangan, bisa-bisa kamu malah jadi sasaran kritik. Lagi pula, berita seperti ini, biasanya setelah 2-3 hari, orang udah nggak peduli lagi. Tapi, 2 hari ini kalau kamu keluar, mungkin akan terganggu. Nggak apa-apa. Cepetan makan, aku udah lapar banget. Enak nggak? Aku juga mau. Kamu ngapain? Lepasin aku, lepasin aku, lepasin aku. Pak Lu, kamu mau memaksaku ya? Kita kan suami istri, mana bisa dibilang memaksa? Kalau aku bilang nggak mau, Ya aku nggak akan memaksa. Karena aku suka sama kamu. Batu biru hati adalah batu kuno. Kalau istrimu ngotot mau ke dimensi lain, dalam kondisi tertentu, bisa saja terjadi perpindahan dimensi lagi. Kalau kamu mau menahannya, cara terbaik adalah dengan benang perasaan, yaitu cinta. Mengqi. Mungkin kamu gak percaya dengan cinta pada pandangan pertama. Tapi saat aku melihatmu pertama kali, aku udah yakin, kamu adalah orang yang selama ini aku tunggu. Li Mengqi adalah wanitaku, mulai hari ini. Kalau kamu berani sentuh dia sedikit saja, aku akan menghapus keluarga Li dari Yuncheng. Di Yuncheng, gak perlu takut apapun. batu biru hati, terima kasih ya. Tapi, 1 miliar ini, mungkin butuh waktu lama untuk melunasinya. Gak usah buru-buru, pelan-pelan saja, lebih baik seumur hidup. Mengqi, kamu juga suka sama aku, kan? Nggak. Kita kan baru kenal, belum terlalu saling mengenal. Mengqi, jangan tolak aku, ya? Aku mencintaimu. Tidak bisa. Maaf ya. Aku terlalu terburu-buru. Aku akan menunggumu. Sampai kau mau memberiku jawaban.
bangun. Kenapa kau tidak pakai baju? Cepat mandi dan turun untuk sarapan. Berita hiburan masih ramai. Bagaimana kalau kau istirahat di rumah saja hari ini? Jangan ke kantor. Tidak apa-apa, hanya berita hiburan, bukan pertama kalinya aku mengalaminya. Dan hari ini aku ada urusan penting. Pergi ke grup Lee untuk menghadiri rapat pemegang saham? Bagaimana kau tahu? Selama aku ingin tahu. Aku pasti tahu. Sangat percaya diri, seperti dulu aku. Dulu kau. Oh, tidak apa-apa. Aku sudah selesai makan, aku pergi dulu. Mengki. Aku pasti akan membuatmu tetap di sini. Sudah tahu apa yang harus dilakukan, kan? Pergilah, lakukan dengan baik. Li Mengqi melawanku dengan APA kau menang? Nona Li Mengqi, tentang dirinya lewat Meng Uniwan, Tang Yanming, dan mengusir Ratu Film Jiang dari perusahaan. Ada yang ingin kau katakan? No Mengqi, dengar-dengar dulu pernah bermasalah dengan Ratu Film Jiang. Apakah kau sengaja membalas dendam padanya? No Mengqi, apa sebenarnya hubungan kalian? Mengapa dia membiarkanmu di Huang? Apakah kau benar-benar dirawat? Sebelumnya pernah masuk berita hiburan karena selingkuh sebelum menikah. Tidak seheboh ini. Seharusnya aku minta bantuan Ruhan. Nona Li Mengqi, apakah direktur tahu tentang ini? Tidak merasa malu melakukannya? Apakah kau masih punya muka untuk tetap di perusahaan? Nona Li Mengqi, mengapa kau tidak menjawab? Apakah kau merasa bersalah? Jawablah. Minggir semua. Li Mengqi, kamu kalah lagi. Masih ingin masuk ke rapat direksi perusahaan? Li Mengqi, kamu pantas? Semua minggir. Berhenti. Kamu baik-baik saja? Maaf. Aku terlambat. Sudah tidak apa-apa. Apa yang sedang aku lakukan? Maaf. Aku tadi kehilangan kendali. Tidak apa-apa. Aku sampai menangis. Apakah aku benar-benar punya perasaan padanya? Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Trik kotormu ini benar-benar menjijikkan. Adik, apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku tahu kamu tidak menyukaiku, kamu membenciku. Kamu ingin memukulku untuk melampiaskan amarah, silakan pukul saja. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana bisa dia punya pengaruh sebesar ini? Li Mengqi, kamu ini loku. Keberuntungan apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak sadar. Kita bertemu di rapat direksi. Adik, kamu benar-benar salah paham padaku. Aku juga baru dengar pagi ini. Tentang kamu yang dijadikan simpanan oleh Pak Tang. Pria ini pacarmu, ya? Kamu jelaskan baik-baik padanya. Jangan sampai dia salah paham. Aduh. Urusan aku dan Mengki. Tidak perlu Nona Lee khawatirkan. Pertama, aku sangat percaya pada Mengki. Kedua, bahkan jika Tang Yanming diberi 100 nyali, dia tidak akan berani menyentuh wanitaku. Bicara besar sekali. Siapa dia sebenarnya? Jangan lihat lagi, dia milikku. Kamu tidak ada kesempatan. Aku akan meninggalkan tempat ini nanti. Saham keluarga Lee lambat laun akan diberikan padanya. Bawa dia ke rapat direksi juga bagus. Kamu datang untuk apa? Oh ya, Kian, cepat duduk. Semua orang menunggumu. Kenapa wajahmu terluka? Apakah Li Mengqi yang memukulmu? Aku yang memukul, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak pantas jadi anggota keluarga Lee. Keluar. Security. Keluarkan anak durhaka ini dari sini. Mau mengusirku? Kau tidak punya hak itu.
Ini adalah 20% saham yang ditinggalkan ibuku untukku. Jika aku tidak salah ingat, akulah pemegang saham terbesar di grup Lee. Bercanda? Bagaimana mungkin? Jangan coba-coba menipuku dengan dokumen palsu. Saham ibumu baru bisa diambil setelah kamu menikah dan memiliki surat nikah. Bahkan Lue pun sudah meninggalkanmu. Ya, kamu benar. Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah suamiku, Luhan. Tuan Li, kita sudah bertemu sebelumnya. Adik, aku tahu kamu ingin mewarisi saham keluarga Lee, tapi kamu tidak bisa sembarangan menyebut seseorang sebagai suami. Li Mengqi, kamu tidak tahu malu merusak nama keluarga. Baru saja menjadi berita hiburan. Dikabarkan dipelihara oleh CEO Tang dari media Kaisar. Sekarang kamu bawa seorang pria dan bilang itu suamimu. Bagaimana aku bisa punya anak yang tidak tahu malu seperti kamu? Jika kamu masih menghina istriku, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Aku tidak takut dengan ancamanmu. Kalian berdua, ayah dan anak, serakah dan mata duitan. Benar-benar membuatku muak. Hari ini aku akan membuat kalian benar-benar putus asa. Lihat baik-baik, ini surat nikah. Aku sudah menikah. Ini suamiku, diakui secara hukum, sah dan resmi. Apakah grup ini benar-benar akan menggunakan gadis ini sebagai CEO? Benar-benar gila. Ini pertama kalinya kamu memanggilku suami. Cukup. Urusan besar seperti menikah, kamu tidak berdiskusi denganku. Aku tidak setuju dengan pernikahan kalian. Tidak perlu persetujuanmu, selama diakui secara hukum sudah cukup. Mulai hari ini, akulah pemegang saham terbesar di grup Lee. Kamu. Jika kamu merasa ini palsu, kamu bisa memanggil pengacara untuk memverifikasinya. CEO Lee, Adik, kamu bisa mewarisi saham keluarga Lee. Aku dan ayah sangat senang, tapi kamu menikah dengan sembarang pria. Apakah itu tidak terlalu terburu-buru? Apakah kamu tahu latar belakangnya? Apakah dia bersamamu hanya karena sahammu? Hanya 200.000 dari keluarga Li, aku tidak peduli. Keluarga Li menghasilkan keuntungan miliaran setiap tahun. 20% saham berarti 20 juta. Tidak peduli. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya kamu? kamu tahu kenapa Tang Yaning sangat menghormatiku? Itu karena suamiku memberikan media Kaisar padaku. Akulah CEO media Kaisar. Bagaimana mungkin, benar-benar bisa membual? Adik, aku mengerti kamu ingin memberi muka untuk suamimu. Tapi kalau bualannya terlalu besar, itu jadi bahan tertawaan. Kalau tidak percaya, coba cek di internet. Tidak mungkin. Tidak mungkin, kamu siapa sebenarnya? Luhan dari grup Gu. Dia ternyata CEO Gu dari grup Gu. Ini perusahaan terbesar di Kyoto, katanya sejak CEO Gu mengambil alih. Malah membuat grup Gu menjadi nomor 1 di seluruh negeri. Kenapa Li Mengqi yang imut ini bisa menemukan CEO Gu dari grup Gu? Aku tidak rela. Maaf CEO Gu, aku tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Mengqi bisa menemukanmu, itu keberuntungannya. Dan juga keberuntungan grup Li dan keluarga Li. Pak Li, jangan terlalu melebar. Aku adalah aku, keluarga Li adalah keluarga Li. Aku kembali hari ini untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Mengqi, itu saham kan? Kamu punya ini. Sir, where is an ITU kita semua akui kan? Ya. Bukan hanya saham, tadi Pak Li bilang. Grup Li setiap tahun laba bersihnya ratusan juta, 20% saham. Setahun itu 20 juta, sejak ibuku meninggal sampai sekarang. Sudah 15 tahun, total 300 juta, mana dividenku? Mengqi, perhitungannya tidak bisa seperti itu. Perusahaan ada naik turunnya, setiap tahun ada rugi dan untung. Kamu tidak bisa langsung minta banyak begitu. Baik, mari kita periksa di Departemen Keuangan. Dividen 20% selama 15 tahun, seharusnya dapat berapa? Jelas sekali. Mengqi, kita ini satu keluarga. Perlu dihitung sampai segitunya? Perlu. Meski tidak sampai 300 juta, tapi hampir mendekati. 293 juta, uangku mana? Mengqi, selama ini pengeluaran rumah tangga besar. Mengirim kamu sekolah juga butuh uang. Dulu beli hadiah untuk Pak Lu juga tidak sedikit. Mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Ada juga jam Tiangong bernilai juta. Sayang, aku lihat bagaimana kamu menjelaskan ini. Sepengetahuanku, hadiah yang dikirim Mengqi akhirnya mempererat hubungan kerjasama antara keluarga Li dan Lu. Dan juga jam tangan itu akhirnya jatuh ke tangan Li Qianqian. Pak Li menghitung semua ini ke Mengqi.
Benar-benar perhitungan yang bagus. 293 juta, aku perkirakan sudah menghabiskan 90 juta. Masih ada 200 juta. Ayo, berikan. Selama ini merawatmu, bukankah butuh uang? Apalagi, Pak Gu sekarang adalah suamimu, dia juga tidak kekurangan uang. Tapi bukan berarti yang menjadi milikku harus kuberikan padamu. Mengki, aku juga ayahmu, 200 juta. Apakah kamu ingin membuatku bangkrut? Dalam 3 hari, jika uangnya belum masuk, kita akan bertemu di pengadilan. Ayo pergi. Look who. Ayah, aku punya ide. Terima kasih untuk hari ini. Hanya ucapan terima kasih? Mengki. Sepertinya kamu selalu menghindariku. Kamu takut padaku? Kita suami istri. Ada sesuatu yang bisa kamu ceritakan padaku. Jika aku memberitahumu bahwa aku bukan dari sini, dan aku pasti akan kembali, apakah kamu bisa menerimanya? Tidak, kamu bukan setan. Kenapa aku harus takut? Kalau begitu, maukah kamu menerimaku? Aku selalu menunggu jawabanmu. Tuan Lu, aku tidak bisa memberimu jawaban. Kenapa? Kamu tidak menyukaiku? Ya, aku tidak boleh menyukaimu. Mengki. Ikuti hatimu. Perasaan juga butuh keberanian untuk dihadapi. Tuan Lu, terima kasih. Aku pasti akan membuatmu tinggal di sini. Ikuti hatimu. Perasaan juga butuh keberanian untuk dihadapi. Hati saya sebenarnya harus bagaimana? Luhan memang pria yang bisa dipercaya. Tapi saudara-saudaraku masih menungguku, aku harus kembali. Luhan, kamu seharusnya tidak jatuh cinta padaku. Upacara pembukaan hari ini berjalan lancar? Cukup lancar, bos. Seperti yang kukatakan sebelumnya. Skrip istriku tidak bagus, tapi setelah sutradara melihatnya hari ini, dia bilang pasti akan sukses. Istriku memang sangat hebat. Tentu saja istriku hebat. Hanya saja, Ada apa, bos? dia selalu menolakku. Ah, orang sepertimu dia tidak mau? Dia punya perasaan padaku, aku bisa merasakannya. Hanya saja, dia selalu menghindariku. Bos, urusan mengejar wanita itu keahlianku. Kamu tidak bisa hanya terus-menerus baik padanya, kamu harus menggoda dia. Pernah ada pakar cinta bilang, awal dari sebuah hubungan bukanlah memberi, tapi menggoda. Bagaimana caranya menggoda? Kamu mau pergi kencan hari ini? Pakai baju seformal ini. Ah, pagi ini aku ada kencan dengan anak direktur ban. Makan siang bareng. Oh ya, semoga kencan kalian menyenangkan, aku duluan ke kantor ya. Dadah. Apakah godaan ini benar-benar berhasil? Sudah jam 12 siang, seharusnya dia sedang kencan. Aku mikir apa sih? Aku kan tetap harus pergi. Dia juga seharusnya punya pilihan baru, bukankah itu bagus? Wah, tas edisi terbatas global, dia benar-benar royal ya. Tapi, dia memang selalu dermawan. Fokus kerja. Memang cantik. Baguslah. Bagaimana reaksi Mengki? Pas. Kakak ipar sedang kerja, sepertinya tidak ada reaksi apa-apa. Ini semua ide bodohmu. Sekarang gimana? Bos duluan ya, udah dulu.
Kakak ipar. Di kantor panggil aku Li Mengki. Oke, Direktur Lee. Kakak ipar, kamu tahu bos gue pergi kemana hari ini? Dia ada kencan hari ini. Ken? Tidak mungkin, dia tipe orang yang selalu menyendiri, mana mungkin kencan. Nggak ada apa-apa, aku duluan makan siang ya. Gawat, kakak ipar sama sekali tidak terlihat cemburu. Apa dia benar-benar tidak suka sama bos? Direktur Tang, kamu kenal Nona Sheng? Kakak ipar pasti cemburu, mulai mencari info tentang saingannya. Nona Sheng? Nona Sheng yang mana? Kamu kenal? Ternyata bos Ken sama dia, aku kenal. Putri keluarga Sheng, Sheng Wei. Lalu apa hubungannya dengan Luhan? Nona Sheng dan bos Gu, mereka berdua sudah kenal sejak kecil. Waktu kecil, mereka sudah dijodohkan. Tapi karena berbagai alasan, mereka tidak bersama. Oh, begitu rupanya. Kakak ipar, kamu tidak cemburu kan? Direktur Tang, sekarang kok jadi suka gosip sih? Aku cuma takut bos salah paham. Mereka sudah kenal sejak kecil, dan ada janji pernikahan. Apa yang harus aku salah paham? Bau asam cinta. Sheng Wei mana? Sudah pergi. Bagaimana kabar Mengki, kakak ipar? Dia cemburu, dan dia pasti peduli padamu. Tenang saja. Benar. Aduh, lihat sendiri, dia terus diam-diam memperhatikan lini masa kamu. Bagus, bulan ini kamu dapat bonus. Terima kasih, bos. Saya sudah 3 tahun tidak menerima bonus darimu. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tentu saja memanfaatkan momentum. Kamu sudah kembali. Izinkan saya memperkenalkan. Ini Sheng Wei, Nona Sheng. Halo, Nona Sheng. Halo, tadi kita ngomongin apa ya? Oh iya, ayah saya membelikan saya minggu lalu. Baiklah, kalian lanjutkan. Saya masih ada pekerjaan. Saya juga harus mengembalikan Luhan padanya. Saya sudah membantu pemilik asli tubuh ini. Berhasil mewarisi harta dan membalas dendam pada pasangan brengsek. Setelah urusan naskah selesai, waktunya kembali. Kenapa rasanya begitu sakit? Li Mengki. Cinta itu terlalu mewah untukmu. Di pundakmu hanya ada misi. Nyonya muda, Tuan muda memanggilmu untuk makan. Biarkan mereka makan dulu, tidak perlu menunggu saya. Baik. Kenapa kamu datang? Kamu tidak perlu menemani Nona Sheng makan. Kakak Luhan, kamu memanggilku untuk memprovokasi Nona Li. Hati-hati, rugi sendiri. Kenapa? Dia sangat peduli padamu, dan dia jelas tidak pandai mengekspresikan perasaannya, dan agak sensitif. Dan kamu menggunakan cara yang paling bodoh. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Tentu saja harus mengenalnya dulu, lakukan hal yang dia suka. Jangan-jangan kamu bahkan tidak tahu apa yang dia suka. Ternyata saya benar kabur dari pernikahan, dengan pria sepertimu. Hidup bersamamu, saya akan hilang. Hei Wei Wei, duduklah, asal kamu mau membantu saya. Mobil apapun di bawah nama saya, kamu bisa pilih satu. Menurutmu, apa yang paling dipedulikan Nona Li sekarang? Naskah. Baik, maka bantu drama TV-nya dengan naskah, buat gebrakannya. Tang Yanming. Saya beri kamu dana 50 juta. Buat naskah Mengki jadi viral. Apa? Cepat lakukan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tentu saja, pergi menghibur Nona Li. Kamu tidak sadar dia sudah marah? Dia sudah pergi, Mengki. Apakah kamu marah padaku? Kamu marah padaku, ya? Tidak. Untuk apa aku marah? Mengki. Aku dan Wei Wei sudah kenal sejak kecil. Kali ini dia pulang ke negara. Kami hanya makan bersama dan berkumpul sebentar. Sebenarnya aku pikir kalian cukup cocok. Di dalam kartu ini ada 100 juta. Itu uang yang kamu bantu aku gunakan untuk membeli giok biru. Uang ini aku kembalikan padamu. Kamu menolak aku, ya? Kamu sama sekali tidak mengerti, kita tidak mungkin. Jadi kamu masih bersikeras untuk kembali? Kembali ke duniamu yang sebenarnya, ya? Bagaimana kamu tahu? Di sana kamu disebut apa? Juga Li Mengki?
Li Mengqi. Bisakah kamu ceritakan semua tentang dirimu? Aku juga bernama Li Mengqi. Dulu adalah kakak ipar di jalan pabrik lama. Tuan Lu, aku tidak bisa membalas perasaanmu. Kita memang bukan dari dunia yang sama. Kamu punya status seperti ini. Aku meremehkannya. Kakak kandung dari pemilik tubuh ini, yaitu Li Qianqian. Dia menjiplak naskah asli. Setelah aku selesaikan masalah ini, aku juga harus kembali. Jika masalah naskah tidak selesai dalam sehari, apakah dia tidak akan pergi? Bos, tidak baik, naskah ada masalah. Apa yang terjadi? Aku baru saja meningkatkan popularitas naskah setengah jam yang lalu. Tak disangka Li Qianqian langsung membuat pernyataan di internet. Mengatakan kakak ipar menjiplak naskahnya dan mengeluarkan naskah asli. Sekarang sudah tersebar luas di internet. Awalnya rencananya menunggu setelah naskah selesai difilmkan baru mencari masalah dengannya. Tak disangka dia sendiri yang datang. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Direktur Tang, sekarang segera atur wartawan untukku. Aku akan pergi ke keluarga Li. Kakak ipar, apakah kamu pergi ke keluarga Li sekarang tidak baik? Bagaimana kalau kita pergi menghindar sebentar? Tidak apa-apa, aku bisa selesaikan, oke? Jika kamu bersikeras untuk memilih kembali, biarkan aku melakukan satu hal terakhir untukmu. Maaf, Lucian Sheng. Aku akan pergi ke keluarga Li. Ayo, aku akan menemanimu. Selama kamu masih di kota Yun, kita masih suami istri. Lucian Sheng. Terima kasih. Ayah, masalah plagiat skenario ini sudah menjadi trending nomor 1. Seluruh netizen sedang mengkaji Li Mengqi. Bagus, di industri film, plagiat adalah hal yang paling dihindari. Solusi terbaik untuk Ying Huang adalah melakukan perbaikan sementara. Membeli hak cipta skenario dari kita. Ayah, kali ini kita bisa untung besar. Li Mengqi, si pemboros ini, mengambil begitu banyak saham kita, mengalihkan begitu banyak uang kita. Kita tidak mungkin menelan ini begitu saja. Oh ya, Li Mengqi. Rekaman CCTV di kamar sudah bersihkan? Ayah sudah urus, tenang saja, hahaha. Hei, beli 1000 buzzer lagi. Li Mengqi, kali ini aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Kamu datang untuk apa? Di rapat direksi terakhir, Direktur Li bilang aku adalah anggota keluarga Li. Kenapa? Aku tidak boleh kembali. Li Mengqi, keluarga Li tidak menyambutmu, pergi. Suruh aku pergi? Villa ini adalah pemberian ibuku, yang harus pergi adalah kalian berdua. Li Mengqi, soal kamu menjiplak skenarioku, Ying Huang harus memberikan penjelasan. Aku menjiplak skenarimu? Li Qianqian, kamu benar-benar tebal muka ya. Li Mengqi, kamu datang sebagai perwakilan grup Ying Huang untuk menyelesaikan ini? Jika iya, kita bisa bicara baik-baik, jika tidak, silakan pergi. Hanya mau bicara dengan Ying Huang, ternyata cuma mau memeras Ying Huang. Li Mengqi, kamu menjiplak skenario Qianqian. Ying Huang harus memberikan kompensasi kepada kami. Kamu selalu menjadi aib kecil keluarga Li. Seperti kamu bisa menulis skenario? Mulai rekam. Ini Nona Li. Kamu pikir bahwa wartawan bisa membantu? Plagiat tetaplah plagiat. Jangan pikir, karena ada Direktur Gu yang mendukungmu. Kami akan takut padamu, kali ini kalian harus membayar. Kamu bilang aku menjiplak skenarimu, ada buktinya? Ada, aku punya naskah aslinya. Li Mengqi, kamu tidak punya naskah asli kan? Kamu tidak bisa menunjukkan naskah asli, berarti kamu menjiplak. Naskah asli saya, ternyata kamu yang mencurinya. Ini memang milikku, ayah benar. Orang sepertimu tidak mungkin bisa menulis naskah sebaik ini. Oh ya? Kamar saya ada CCTV. Berani ikut saya untuk memeriksanya? Siapa yang tidak berani? Saya bersih tidak takut apapun. Baik, kebetulan saya punya rekaman video. Bagaimana mungkin kamu punya video ini? Saya yakin. Kamu yakin sudah menghapus video ini, ya? Mengqi, jangan berpikir bisa menjebak saya dengan video palsu. Naskah ini saya yang menulisnya berulang kali, HMPH. Oh ya? Kalau begitu saya tanya, di episode 30 naskah ini, mengapa karakter utama Xiao Li menyembunyikan kalung ibunya? Sudah lama sekali, saya lupa, saya lihat dulu. Naskah yang kamu tulis sendiri. Alur penting seperti ini kamu tidak ingat? Tentu saya ingat, itu adalah peninggalan ibunya. Tentu saja disimpan dengan baik. HMPH, Li Qianqian, menjiplak tetap saja menjiplak.
Di naskah ini, di episode 30 tidak pernah ada adegan kalung ibunya Xiaoli. Li Mengqi, kamu sengaja menjebak saya. Li Qianqian, barang saya tidak mudah dicuri. Saya tidak mencuri naskahmu, saya hanya lupa karena sudah lama menulis. Kamu hanya menghafal isi naskah dengan baik saja. Saya akan menyerahkan video ini ke pihak berwenang. Siapa sebenarnya pencuri di antara kita, biarkan pihak berwenang yang memutuskan. Li Qianqian, jangan salahkan saya tidak mengingatkan, menjiplak dan menjebak. Saya pasti akan membuatmu mendekam di penjara selama 3-5 tahun. Li Mengqi, jangan menakut-nakuti kami. Yinhuang Media tidak pernah menanggung kesalahan orang lain. Grup Gu pasti akan mengejar masalah ini sampai tuntas. Li Qianqian, jika kamu tidak ingin masuk penjara, katakan semua kebenaran di depan wartawan. Katakan semua kebenaran. Halo semuanya, saya Ji Qianqian. Mengenai isu penjiplakan naskah yang beredar, saya ingin klarifikasi di sini. Naskah itu adalah karya adik saya Li Mengqi, bukan saya. Nona Li, Masalah ini sebenarnya. adalah kamu sendiri yang membeberkannya. Saya hanya terlalu emosional. Saya iri dengan Mengqi yang punya saham keluarga Li, iri dengannya. Punya suami sehebat Pakku, jadi saya melakukan kesalahan. Mengambil skrip Mengqi, aku minta maaf pada kalian semua. Maafkan aku, Mengqi. Li Qianqian, sejak kecil kau selalu merancang untuk menjebakku. Membuatku jadi bahan tertawaan. Sementara kau mendapatkan reputasi baik, lembut, dan paham, dipuji semua orang. Diam-diam kau bersekongkol dengan Lue, menjebakku selingkuh. Sekarang, kau mencuri skripku, malah menuduhku, aku sudah bilang. Semua ini akan kuambil kembali, biar kau juga merasakan rasa kehancuran reputasi. Kirim video ini ke si Yotang, aku ingin dia menjadi headline berita hiburan besok. Suruh Tang Yanning memberitahu semua perusahaan hiburan untuk menyiarkan berita ini. Aku ingin seluruh Yuncheng. Aku ingin seluruh negeri melihat. Sayang, kau memang ingin keluarga Li hancur. Baru puas ya? Ya, ini hutang kalian pada Li Mengqi. Aku baik-baik saja. Seseorang, usir si manis ini keluar. Aku tidak ingin melihatnya lagi seumur hidupku. Yang harus diusir adalah kamu. Sio Gu, jangan kira karena kau Sio Grup Gu. Bisa semena-mena, ini rumahku. Tidak akan lama lagi, mulai hari ini, villa ini milik Li Mengqi. Selain itu, aku sudah membeli 65% saham grup Li. Ditambah 20% yang pegang Mengqi. Kami memegang 85% saham. Grup Li juga milik Mengqi. Aku kasih 3 hari, dalam 3 hari ini pindah dari sini. CEO Gu, tolong maafkan kami. Kita pergi. Zoe off. Selesai, semuanya selesai. Li Mengqi. Ah, kau membuat reputasiku hancur, tak punya apa-apa. Aku tidak akan diam saja. Tunggu saja, hutang ini akan kubayar berlipat ganda. Tuan Lu, hari ini terima kasih. Sebenarnya kau tidak perlu membeli grup Li dan membeli villa itu. Apapun yang kau pedulikan, tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Sebenarnya kau tahu aku bukan Li Mengqi. Aku tidak peduli siapa kau, yang aku tahu kau adalah istriku. Apapun yang kau pedulikan, aku akan membantu mengembalikannya. Tuan Lu, kau tidak perlu seperti ini. Aku sudah menyelesaikan semua keinginan tuan rumah. Seharusnya sudah waktunya pulang. Mengqi, bisakah kamu tetap tinggal untukku? Jangan pergi. Lucian Sheng, maaf. Tuan muda, mau pulang sekarang? Halo, Tang Zong. Kamu punya kontak Miss Sheng? Aku perlu bicara dengannya, tolong berikan padaku. Miss Li, ada apa kamu memanggilku larut malam seperti ini? Miss Sheng, hari ini aku memanggilmu untuk mengembalikan Luhan padamu. Mengembalikannya padaku? Kalian berdua sebenarnya sudah bertunangan, jadi bersatu. Adalah hal yang wajar. Miss Li, kurasa kamu salah, aku dan dia.
Tidak mungkin. Kenapa? Aku tidak suka dia. Dia itu terlalu lugas. Adik romantis di luar sana tidak lebih baik. Kenapa aku harus menyusahkan diri sendiri? Kalau tidak, sebulan yang lalu aku tidak akan kabur dari pernikahan. Kabur dari pernikahan? Ayah, Tidak heran pertama kali dia melihatku, dia langsung ingin menikahiku. tapi orang yang dingin ini. Padamu dia benar-benar jatuh cinta, bahkan memintaku berakting, sengaja. Membuatmu cemburu. Miss Lee, aku akan memberitahumu sebuah gosip. Luhan itu sebenarnya belum pernah pacaran sama sekali. Kamu adalah yang pertama baginya. TAPI. Luhan sudah kehilangan ibunya sejak kecil. Jadi dia jarang dekat dengan orang lain, kurang rasa aman. Dia sebenarnya cukup kesepian. Ibunya meninggal saat dia berusia 3 tahun. Bisa dilihat. Miss Lee, kamu sangat peduli padanya. Semoga kalian berdua bahagia. Ibunya meninggal saat dia berusia 3 tahun. Ternyata dia juga begitu malang. Nyonya, tolong nasihati Tuan Muda. Dia sudah minum banyak. Sudah tidak sadarkan diri. Dia di mana? Klub malam YC. Baik, aku segera datang. Kamu tidak boleh minum lagi. Ayo pulang bersamaku. Pulang kemana? Mengki sudah pergi. Aku di sini. Mengki, benarkah itu kamu? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kamu tidak sedang bermimpi. Mengki. Kamu tidak pergi, syukurlah. Mengki. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Bukankah kamu sedang mabuk? Aku memang sedang mabuk. Tapi aku sangat jelas tahu. Aku mencintaimu. Mengki. Apakah kamu mau menyerahkan dirimu padaku? Mengki, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Mengki mana? Nyonya muda baru saja pergi. Dia pergi mana? Dia bilang jangan khawatir, dia kembali ke rumah Lee untuk mengambil sesuatu. Akan segera kembali. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Mengki. Kalian siapa? Ngapain di sini? Tolong tanya, keluarga Lee yang tinggal di sini pergi kemana? Mereka kemarin malam sudah pindah. Pindah? Cepat pergi dari sini. Segera periksa rekaman CCTV di area villa dan jalan sekitarnya. Cari lagi. Siap. Bos, rekaman CCTV di jalan dekat villa. Juga tidak ada jejak kakak ipar. Terus cari. Baik. Bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 meter, aku akan menemukan Mengki. Siap. Mengki. Kamu jangan sampai terjadi apa-apa, tunggu aku. Aku pasti akan menemukanmu. Li Qian, kamu keluar. Li Mengki, kamu membuatku kehilangan hak waris keluarga Li. Membuat namaku hancur, membuatku kehilangan segalanya. Bagaimana mungkin aku dengan mudah melepaskanmu? Li Qian, kamu licik dan tidak tahu malu. Bahkan mengambil barang peninggalan ibuku untuk menipuku. Bukankah kamu selalu merasa aku licik dan tidak tahu malu? Dan Li Mengki, kamu bukan benar-benar Li Mengki, kan? Ternyata tebakanku benar. Kamu memang mirip dengan Li Mengki. Tapi kamu bukan dia. Adikku itu penakut dan lemah. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Benar, aku bukan Li Mengki.
Tapi semua yang ingin Limengki selesaikan, aku sudah membantunya menyelesaikannya. Siapapun kamu, hari ini kamu harus mati. Selesaikan dia. Tunggu, berikan pisau itu padaku. Aku yang akan melakukannya sendiri. Wajah cantik seperti ini, tidak tahu bagaimana jadinya. Kalau dicoret, Berhenti. jangan mendekat. Mengki, Tuan Lu, Kalau kamu mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Li Tian, lepaskan dia. Aku akan membiarkanmu hidup. Lepaskan dia, maafkan aku tetap harus masuk penjara. Tuan Gu, kamu pikir aku bodoh? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Lempar pisau itu padanya. Kamu ingin menyelamatkan Limengki? Bisa, kalau kamu mati, dia bisa hidup. tidak. Bukankah kamu sangat mencintai Limengki? Bukankah kamu rela mati untuknya? Aku rela. Tidak, kamu tidak boleh mati. Dengarkan aku, taruh pisaunya. Aku bisa menukar nyawaku dengan nyawanya. Tapi kalau kamu ingkar janji, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Tenang saja, asalkan kamu mati, Limengki bisa hidup. Luhan, dia membunuhku, aku mungkin masih bisa kembali. Taruh pisaunya, kamu tidak boleh mati. Mengki, pergilah. Luhan, bangunlah. Luhan, lihat aku lagi, ya? Nyonya muda, makanlah sesuatu. Anda sudah menjaga seharian semalaman. Aku akan menemaninya di sini. Kamu keluar saja. Baik. Aku berjanji padamu. Aku akan tinggal di sini, aku tidak pergi. Asalkan kamu mau bangun. Aku akan setuju dengan apapun yang kamu minta, ya? Luhan. Apa yang kamu katakan itu benar? Kamu bangun. Kamu bilang. Asalkan aku bangun. Kamu tidak akan pergi. Tetap di kota Yun menemani aku. Benarkah? Aku serius. Aku tidak akan pergi lagi, tidak akan pernah. Aku akan tinggal di kota awan, selamanya bersamamu. Aku mencintaimu.